Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar dimanapun saja Anda berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari wabah pandemi yang ada sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang dirangkai dan dibangun berlandaskan ar-rahmah atau kasih sayang. Dapat dikatakan demikian karena tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Rasulullah dan ulama-ulama terdahulu dalam menyebarluaskan risalah Islam karena kasih sayang dan sikap lemah lembut yang beliau-beliau terapkan dalam penyebaran agama Islam. Karena kasih sayang inilah tidak sedikit orang yang dulunya membenci Islam hatinya menjadi lunak, mengikuti ajaran Islam, bahkan menjadi pengikut setia untuk berjuang memperjuangkan agama Islam. Sebagaimana para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hamzah dan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu apa misi ajaran Islam yang hakiki? Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dari ayat di atas Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tujuan diturunkannya ajaran Islam. Mengapa Allah tidak memilih kata rahmatan lil mu'minin atau rahmatan lil mu'minat, malah memilih kata yang sangat luas? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan tujuan diturunkannya ajaran Islam mampu memberikan rahmat di bumi ini. Bukan hanya yang mukmin saja, melainkan untuk seluruh makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Sayangilah apa saja yang ada di bumi, maka yang di atas akan menyayangimu. Sayangilah apa saja yang ada di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, gunung dan sebagainya, maka Allah akan menyayangimu. Hadirin yang dirahmati Allah, tujuan Islam untuk menebarkan kasih sayang telah dibuktikan dalam kehidupan Rasul. Rasul tidak pernah mencaci makanan, Rasul tidak pernah menyiksa hewan. Diceritakan dalam kitab Al-Barjanji karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji, ketika Rasul menyelamatkan seekor keledai yang selalu disiksa oleh majikannya, kemudian Rasul membeli keledai tersebut lalu membebaskannya. Bahkan di lain cerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif yang dihuni oleh kaum Bani Sakif untuk berdakwah, namun bukanlah sambutan yang baik yang beliau dapatkan, tapi perilaku kasar. Dihina, dilempari batu, kayu, bahkan kotoran unta. Dalam keadaan terluka, dalam kejadian tersebut malaikat Jibril tidak tega. Sehingga ketika beliau beristirahat di sebidang kebun, malaikat Jibril datang seraya berkata, "Ya Rasulullah, apakah saya harus menimpahkan gunung-gunung yang ada di negeri Taif ini kepada kaum Bani Sakif yang telah menghinamu ya Rasul, yang telah melukaimu ya Rasul?" Lalu apa kata beliau? "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada kaumku ini. Sesungguhnya mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengetahui. Dan Rasul pun menolak tawaran dari Jibril. Ya kalau kita dikasih tawaran kayak gitu, udah sikap, jangan kasih ampun. Tapi Rasul tidak. Betapa Rasul menunjukkan bahwa Islam selalu memberikan dan menebarkan kasih sayang kepada segenap alam.
bahkan terhadap orang yang menyakitinya. Hadirin yang dirahmati Allah, kasih sayang ini dapat dikatakan sebagai sebuah identitas ajaran Islam yang berpotensi kepada keselamatan dan kemanfaatan pemeluk dan lingkungannya. Karena Islam memiliki tujuan utama untuk menjadikan pemeluknya selamat di dunia dan di akhirat. Kata Islam sendiri artinya selamat. Maka kasih sayang dalam Islam berarti memiliki tujuan untuk menyelamatkan umatnya dari kezoliman, baik yang dizolim maupun yang menzolim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Tolonglah saudaramu yang dizolim dan yang menzolim. Para sahabat terheran kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, jika menolong orang yang dizolim sih sudah jelas. Lalu bagaimana menolong orang yang berbuat zolim?" Kemudian Rasul menjawab dengan tegas, "Hentikanlah kezolimannya." Karena salah satu bentuk kasih sayang Islam ialah menyelamatkan umatnya dari kesesatan. Dengan selamat dari kezoliman, maka insya Allah tidak akan ada lagi yang terzolimi. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam, rahmat bagi semua makhluk, dan agama yang mampu membawa kita selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.